episode kali ini merupakan Tumbal Kosan Tanah Keramat Sukoharjo yang ditulis oleh ABCD. Peristiwa ini saya alami beberapa bulan lalu, tepatnya sekitar bulan Februari 2020. Sebelum corona masuk ke Indonesia, di mana saat itu saya baru saja diterima kerja di sebuah perusahaan yang ada di Sukoharjo. Salahnya saya udah belum mulai bekerja. Di waktu yang serba mepet itu, saya coba mencari kos-kosan kosong untuk saya tinggali selama bekerja di sana. Untungnya saya ada beberapa teman yang tinggal di daerah itu. Jadi saya minta bantuan mereka untuk menemani. Setelah hampir setengah hari mencari, ketemulah saya dengan kos-kosan yang lumayan bagus dan murah. Lingkungannya juga ramai, dekat dengan berbagai toko dan warung makan. Meski terletak di lingkungan yang tidak sepi, kos-kosan ini masih kosong. Hanya terisi satu kamar yang ditinggali oleh 3 orang laki-laki asal Kebumen. Kebetulan mereka bekerja di tempat yang sama dengan saya. Jadi enak ada temannya. Pemilik kos juga tidak tinggal di kos-kosan itu. Ya, jadi enak lah. Kita bisa bebas. Oh iya, sebelumnya saya beritahu dulu. Saya bisa dibilang termasuk anak indigo. Ini saya dapatkan dari buyut saya yang merupakan orang berpengaruh dalam pembukaan lahan Keraton Surakarta. Saya tidak bangga dengan kemampuan ini. Karena malamnya saat ingin beristirahat, banyak yang ingin berkenalan dengan saya, si penghuni baru. Bukan mas-mas di kamar sebelah, tapi makhluk tak kasat mata yang menghuni kos ini. Semalaman saya tidak bisa tidur karena terganggu dengan suara-suara yang ada di kamar kosan. Mulai suara nenek-nenek batuk, suara wanita bernyanyi, hingga suara benda-benda jatuh yang membuat saya keberisikan. Hingga di jam 2 malam, di dekat kepala saya jatuh tetesan darah segar berwarna merah kehitaman. Saya tidak ambil pusing. Saya hanya mengelapnya dengan tisu lalu membuangnya ke pojokan kamar. Ketika saya mau tidur lagi, di sudut kamar dekat kamar mandi seperti ada yang melihat saya. Ini membuat saya gusar. Bahkan mendekati azan subuh, mulut saya seperti ada yang memegangi. Ini membuat saya tidak bisa tidur hingga azan subuh berkumandang. Hari pertama kerja jadi berantakan karena saya belum tidur semalaman. Sepulang kerja, aku langsung pulang ke kos-kosan karena lelah. Gak seperti hari sebelumnya, kos-kosan terasa sepi. Tidak terdengar suara obrolan mas-mas di kamar sebelah. Karena penasaran, saya coba ceklah ke kamar sebelah. Pintunya tidak terkunci. Kosong. Kamar sebelah sudah rapi dan bersih. Saya berpikir, apa mereka sudah pindah kosan ya? Sayang sekali, padahal kita belum ngobrol lebih dekat. Saya jadi sendirian di sini. Karena sudah sangat capek, saya cueklah dengan kos-kosan yang sepi ini. Saya kembali ke kamar dan saya kaget bukan main. Di samping bantal saya melihat tetesan darah yang begitu banyak dan sudah mengering. Apalagi ini? Kenapa mereka terus mengganggu saya dengan darah? Gak mau ambil pusing, saya langsung rebahan. Tak lama, kamar kosan saya jadi pengap. Lalu saya melihat ada sosok wanita setengah tua ada di hadapan saya. Rambutnya putih berantakan. Matanya berwarna merah seperti marah
dan mulut yang penuh dengan darah. Jari tangannya panjang dengan kuku yang tajam-tajam. Tubuhku tidak dapat bergerak. Nenek itu semakin mendekat ke arahku, seperti ingin mencekikku. Aku berusaha berteriak, tapi mulutku seperti ada yang menutupi. Tiba-tiba aku melihat sekelilingku sudah ada makhluk-makhluk kerdil yang memegangi tubuhku. Aku terus membaca doa dalam hati. Semua doa keselamatan yang aku hafal, aku lafalkan meski berat dan terbata-bata. Saat aku mulai pasrah, semua makhluk itu menghilang pergi entah kemana. Nenek menyeramkan itu pun juga pergi, disertai dengan aura kemarahan yang begitu panas. Yang tersisa hanyalah tubuhku yang lemas dan penuh keringat. Tetesan darah makin banyak di kasurku, hampir mengelilingi tubuhku. Aku bingung apa yang terjadi. Siapa yang menyelamatkanku? Setelah tenang, ada panggilan telepon di ponselku. Ternyata itu telepon dari ibuku. Beliau menyuruhku untuk pulang ke rumah dan berhenti bekerja di kota ini. Perintah ini dia sampaikan dari kakak abahku yang seorang kiai di lingkungannya. Beliau melihat kalau ada sanak saudaranya di perantauan yang akan menjadi tumbal. Tumbal dari sebuah tanah keramat yang dihuni oleh siluman haus darah. Untungnya kakek abahku cepat mengirim penjaganya. Kalau tidak, mungkin sekarang aku sudah tidak bernyawa.